warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Inna ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi sama alhamdulillah bahwa hari ini dalam keadaan sama-sama sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabi'ahum. Semoga kita kelak dijadikan, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan ini saya mengambil sabda dari Rasulullah SAW, balighani walau ayah, ya, sampaikanlah ilmu dariku walaupun hanya satu ayat. Ilmu di sini tentunya adalah ilmu yang positif, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu merupakan suatu kewajiban. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan suatu ilmu untuk dikembangkan di sekolah, yang tentunya itu merupakan suatu kewajiban bagi saya, diantaranya untuk menyampaikan lagi, mengimbaskan kepada ibu bapak guru yang ada di sekolah. Walaupun sebenarnya mungkin ilmu ini sudah diketahui, sudah dipraktekkan juga, tapi karena memang merupakan kewajiban saya menyampaikan, saya wajib menyampaikannya. Kemudian itu juga didorong dengan tugas saya membuat aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Maka di sini Erna Suratini, SPDGR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi membuka acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Elia Rahmawati SPDMM untuk memberikan nasihat atau memberikan sambutan sepatah dua patah kata ataupun penguatan kepada saya dalam melaksanakan aksi nyata ini. Untuk tempat dan waktu saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Ibu Erna Suratini SPDGR CGP Angkatan 9 dari SD kita yang saya hormati pula. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan dalam rangka acara diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Suratini sebagai kewajiban CGP ya. Di sini sedikit akan saya memberikan nasihat, bukan nasihat ya, memberikan pengarahan sedikit. Ibu Erna Suratini sebagai CGP mempunyai tugas melaksanakan diseminasi di sekolah sendiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan diseminasi? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Nah, informasi tadi sudah Ibu Erna ulas, berarti informasi yang positif. Di sini punya ada garis miring ya, pengetahuan. Jadi bukan sekedar informasi. Misalnya sekarang sedang ramai informasi calon presiden dan bakal calon presiden, bukan. Tapi ini ada hubungannya dengan pengetahuan yang harus Ibu dan Bapak guru ketahui seputar dunia pendidikan. Yang harus saya ingatkan adalah pertama, selamat kepada Ibu Erna Suratini. Hari ini Ibu Erna Suratini akan melaksanakan tugas, salah satu tugas rangkaian dari rangkaian yang harus Ibu Erna laksanakan. Kemudian saya
amanatkan juga kepada ibu dan bapak guru, ikuti pelaksanaan diseminasi ini dengan baik. Tadi Ibu Erna Suratini sudah mengucapkan, walaupun pengetahuan ini sudah ibu dan bapak guru ketahui, jangan disepelekan ya. Siapa tahu mungkin ada pengetahuan yang lebih luas lagi yang akan Ibu Erna Suratini sampaikan. Jadi amanat saya, saya juga akan mengikuti. Mari kita ikuti acara ini dengan baik sampai dengan selesai, ya. Karena acara sudah dibuka dengan oleh Ibu Erna Suratini dengan pengucapan basmalah tadi, jadi saya cukupkan sambutan dari saya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadikan sebagai sebagai motivasi moral dari ibu. Mudah-mudahan menjadi motivasi listrik bagi diri saya, dan sehingga saya membuat saya bisa lebih konsekuen, lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan CGT yang akhirnya saya bisa lebih tergerak, menggerak dan menggerakkan. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa ilmu ini sebenarnya mungkin sudah banyak diketahui, cuma bahasanya yang beda, cuma penyampaiannya saja yang beda. Undur mantil walasandur mankola, ya. Kita melihat apa yang disampaikannya, jangan sampai melihat orangnya. Itu pesan Rasulullah, ya. Jadi saya yakin ibu bapak guru di sini adalah ibu bapak guru yang luar biasa, yang sudah memahami banyak tentang budaya positif. Ibu bapak guru yang saya hormati, di sini ada budaya positif, ya. Sekarang saya mau meminta dulu pendapat dari ibu bapak, kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, terima kasih Ibu Vera. Ada lagi mungkin yang lainnya? Pak Ruslan mungkin? Iya, kebiasaan yang baik, kerjasama. Ya betul. Menurut Bu Vera, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Tadi Bu Pak Ruslan mengatakan bahwa ada kerjasama, gitu ya. Banyak lagi mungkin hal-hal yang positif yang biasanya diterapkan kepada peserta didik di sekolah kita, itu merupakan budaya positif. Jadi pada dasarnya budaya positif itu adalah terwujudnya nilai-nilai, ya, terwujudnya nilai-nilai kebajikan dan universal di sekolah, di suatu sekolah. Nah, di sini kita sebetulnya dengan adanya budaya positif, kita dituntut untuk membuat diri siswa sendiri ataupun di dalam kelas kita sendiri ataupun lebih luas lagi di sekolah kita, itu ada budaya-budaya positif yang dilakukan. Di sini ada beberapa konsep yang bisa mewujudkan baik diri siswa ataupun di dalam lingkungan kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah supaya terwujudnya budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau kedelapan ini kita pahami, kemudian kita laksanakan sedikit demi sedikit, maka budaya positif itu akan benar-benar membudaya di sekolah kita. Mulai dari peserta didik itu sendiri, mulai dari pendidik, dari peserta didik itu sendiri, di lingkungan kelas, dan yang lebih luas lagi ke lingkungan sekolah. Oke. Nah, di situ tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang sebetulnya apa sih yang dikatakan dengan paradigma? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Paradigma mungkin ini dia betul ya. Paradigma itu biasanya kita sering mendengar ya Bu ya, paradigma orang tua itu berparadigma bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah kewajiban sekolah, gitu kan ya. Kewajiban sekolah, mereka tidak mempunyai
kewajiban untuk mendidik putra-putrinya itu mungkin paradigma yang keliru. Jadi paradigma di sini artinya bahwa suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada baru, berarti kita yang baru itu berubah dari yang lama ke yang baru. Di sini ada pembelajaran. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, paradigma baru ini itulah merubah dari paradigma lama. Contohnya, dulu kita selalu belajar, misalkan selalu teacher center. Kita belajar menggunakan berpusat pada guru. Nah, dengan paradigma baru ini kita berubah dengan student center, yaitu ya pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga terjadilah di dalamnya kalau kita sudah berpusat pada peserta didik pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi itu dia itu belajar sesuai dengan kebutuhan dasar peserta didik. Ibu bapak, dulu mungkin kita waktu teacher center berpusat pada peserta didik, kita mengajar kepada peserta didik itu dengan sistem ceramah-ceramah. Pokoknya istilahnya kita hanya mentransfer ilmu kita kepada peserta didik. Namun paradigma baru ini kita berharap berdiferensiasi, pembelajaran melihat kebutuhan peserta didik. Karena apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu berkembang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketika kita masuk ke dalam suatu kelas, anak didik kita misalnya ada 20 orang. Masa depan mereka itu belum tentu mereka semuanya menjadi presiden. Belum tentu mereka itu semuanya menjadi guru atau menjadi dokter. Mungkin saja ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi pedagang. Nah, itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita masuk melihat kebutuhan mereka yang mereka memang misalnya seorang anak, dia itu hobinya menggambar. Mungkin kebutuhannya dia pengen kelak itu kodrat zamannya dia akan menjadi seorang arsitek. Jadi kita dari situ kita bisa melihat bakat-bakat mereka. Itulah yang dinamakan diferensiasi. Sehingga pembelajaran di dalam kelas pun tidak terpaku dengan memberikan soal misalnya satu disamakan semua. Kadang anak yang senang menggambar itu dia itu kurang misalnya di matematikanya. Dan dalam pembelajaran ini kita tidak bisa menyamakan bahwa anak yang memang pintar dalam matematika dikasih soal yang sama atau dikasih materi yang sama. Ya, gitu ya. Jadi berdiferensiasi itu kita mengajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, setelah kita melalui dengan paradigma baru, di sini kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi itu adalah ilusi. Nah, di sini Ibu, ketika kita mengontrol anak-anak kita, ketika kita menemui anak-anak kita, misalnya berbuat suatu kesalahan, ya, kita mungkin sudah merasa maksimal, merasa benar mengarahkan mereka, misalnya menasehati mereka. Kita merasa mereka berubah, mereka akan berubah, padahal belum tentu. Ketika kita memberikan mereka, misalnya motivasi, memberikan mereka itu nasihat, kita rasa mungkin mereka itu berubah di depan kita, tapi di belakang kita mereka belum tentu berubah. Jadi pikiran bahwa kita sudah bisa merubah karakter anak itu merupakan ilusi, belum tentu. Ya, karena apa? Sebetulnya anak bisa berubah itu kalau ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, kesadaran dari dalam dirinya. Sebagus apapun guru ini memberikan nasihat, mengarahkan anak supaya berubah, ini anak belum tentu berubah. Jadi pemikiran rasa puas kita setelah kita menasehati anak akan berubah, ini adalah ilusi. Yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif ini hubungannya dengan rayuan atau bujukan. Ketika suatu anak misalnya merupakan suatu pelanggaran, kesalahan, lantas kita memperbaikinya dengan bujukan, dengan rayuan, dengan kasih sayang, ini juga belum tentu bisa berhasil. Karena apa? Itu adalah motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar, dari diri sendiri.
Nah sekarang yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak bersalah, kemudian kita langsung menekan, kamu tuh salah, kamu tuh seharusnya tidak berbuat begitu. Anak merasa bersalah bukan berarti anak tahan banting ya Bu Bapak ya, bukan. Tapi dia itu juga tidak akan bisa membuat dia berubah, ya. Karena ini juga merupakan motivasi dari dia. Dan yang ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini orang dewasa adalah guru. Ya. Ketika guru memaksa kepada siswa, yang ini, semua cara sudah dilakukan tidak bisa. Akhirnya guru memaksa. Kamu tidak boleh begini, kamu harus melakukan ini. Seperti anak kita kepada anak kita ingin anak kita seperti apa, kita memaksakan kehendak. Ini juga ilusi. Harapan anak bisa berubah dengan kenyataan kita melakukan seperti ini, itu harus dibuang, itu tidak akan pernah terwujud. Nah, di sini inilah yang harus kita buat. Di sini ada pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Anak di kelas kita berpikiran kebutuhan sama sehingga mereka diberikan pembelajaran materi yang sama juga. Di sini sebetulnya teori kontrolnya adalah yang harus kita lakukan realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan anak itu tidak sama. Dengan kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya. Dan di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena kebutuhannya berbeda, otomatis ini keinginannya, tujuannya, pengharapannya mereka itu berbeda juga karena di sini kebutuhannya berbeda. Kalau ini menganggap semuanya sama, kebutuhan, harapan mereka, terusnya keinginan untuk masa depannya juga sama. Ini stimulus respon. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain selain tentang dunia. Nah ini kita melihat anak kita sama. Nah padahal semuanya anak-anak itu memberi gambaran, berpendapat bahwa sebetulnya mereka itu dalam menilai sesuatu itu tidak sama. Ya. Kemudian di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Kalau dari stimulus respon, semua itu kesalahan itu dianggap adalah hal yang buruk. Tetapi untuk teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Digali mengapa anak itu bisa berbuat seperti itu. Jangan langsung menyalahkan bahwa itu adalah perbuatan buruk. Tetapi semua tujuan, walaupun anak itu berbuat salah, mereka semua perilaku, walaupun anak itu berbuat salah, mereka juga mempunyai tujuan. Di sini akan digali di segitiga restitusi nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, sekalipun siswa berbuat salah, kemudian kita berupaya apapun, kalau itu motivasi dari luar, itu sulit. Ya, yang bisa mengontrol diri sendiri, perilaku kita adalah diri sendiri. Yang bisa mengontrol, yang bisa menyadari kesalahannya adalah siswa sendiri. Yang bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ini sama. Kemudian pemaksaan ada pada sesuatu rujukan data, ya. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi mendapatkan pilihan baru. Nah ini ya, istilahnya kalau kita ada paksaan itu merupakan rujukan yang gagal. Nah sekarang kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi, konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, ya, sehingga dia bisa memperbaiki. Anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia menjadi suatu hal yang sukses. Siswa sukses bukan siswa gagal. Kemudian berpikir menang kalah. Nah di sini misalnya ada yang salah dan ada yang benar. Ketika anak berselisih dengan temannya, kita bisa menghubungi kamu yang salah, kamu yang benar. Nah untuk dari kontrol ini, model berpikirnya menang-menang. Si yang merasa bersalah itu diberi kesempatan baginya, diberi kesempatan untuk mencari solusinya bagaimana, sehingga bisa dia bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Di sini berarti kita harus ada usaha biar anak bisa bertanggung jawab. Nah jadi model berpikirnya dua-duanya yang menang, dua-duanya yang betul. Dari
sini ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri. Yang tadi saya sudah bilang bahwa disiplin diri itu bisa terwujud kalau ada kesadaran, kalau ada motivasi dari intrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya, jadi merupakan kewajiban kita sebetulnya membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan disiplin diri yang sebenarnya. Oke, nah di sini tadi kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan, karena budaya positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini tidak mempengaruhi dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, dan disepakati bersama. Di sini saya mengambil contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Yang ini dengan yang ini kita ambil dari internet ya. Ini biasanya di suatu lembaga dia ada nilai-nilai kebajikan yang bisa dikembangkan. Kalau dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Adapun dari yang ini program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Bisa Ibu Bapak baca sendiri ya. Kemudian keterampilan hidup, life skill. Di sini apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang diangkat? Nah, sekolah kita pun mungkin bisa mengangkat nilai-nilai kebajikan apa saja. Di antaranya dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, kemudian mungkin ditambah dengan toleransi, integritas, mandiri, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, adalah hal-hal yang positif yang bisa dikembangkan oleh diri kita sebagai pendidik, oleh peserta didik, dan oleh seluruh warga masyarakat. Oke, di sini, nah, nilai-nilai kebajikan, budaya positif itu ataupun ada pelanggaran-pelanggaran budaya positif, ya, itu sebetulnya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ibu Bapak, kita bekerja karena kita punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Seorang bujangan menikah juga ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya. Sedangkan di sini kebutuhan dasar apa sih yang sebetulnya diperlukan oleh peserta didik kita terutama? Sini, Ibu Bapak bisa lihat 5 kebutuhan dasar. Pertama adalah bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Ketika kita mendapatkan siswa, misalnya setiap hari Rabu siswa harus membawa makanan ke sekolah, ya. Kemudian ada siswa yang tidak membawa makanan, kemudian siswa itu sengaja celmat-celmut ke makanan orang atau meminta makanan orang, bahkan mengambil makanan orang. Berarti dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya itu makanan, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayang dan rasa diterima ketika ada siswa berantem di dalam kelas, kemudian siswa yang berbuat aneh, istilahnya mencari perhatian guru, sebetulnya dia itu beralasan ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang bisa diterima, gitu ya. Kemudian penguasaan di sini, dia pengen menjadi pemimpin, dia pengen menunjukkan bahwa saya itu mampu. Berarti kebutuhan itulah yang sebetulnya ingin dia tutupi. Apa misalnya di dalam kelas, dia misalnya mengejek teman, dia mengolok-olok teman, dia merasa dirinya paling, itulah berarti anak itu secara fisiologis dia membutuhkan untuk menutupi kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebebasan, ketika anak tidak mengerjakan PR, itu sebetulnya dia butuh kebebasan.
ikutan, saya tidak mau ikutan, saya tidak mau dikasih PR. Ini kebutuhan dasar kebebasan. Nah sekarang yang kesenangan, anak bermain-main di dalam kelas, anak bercanda, itu sebetulnya dia membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Next. Nah ini motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ini motivasi intrinsik ya, untuk mendapatkan imbalan berharga dari orang. Nah, ketika siswa melakukan sesuatu itu kalau bukan dari dalam diri sendiri, itu tidak akan bertahan lama. Namanya motivasi intrinsik ketika dia merasa tidak nyaman akan hukuman. Kemudian dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dia masih melakukan kebaikan, melakukan budaya positif jika dikasih penghargaan. Berarti ini tidak akan tahan lama. Ya, nah yang ini yang sebetulnya yang kita butuhkan, yang kita buat supaya anak bisa memiliki motivasi intrinsik. Ya, kalau kita sudah tercapai ini kita tidak usah capek-capek Bapak Ibu. Ya, kita mungkin anak-anak akan baik semua karena dia punya kesadaran ya untuk selalu berbuat positif, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah motivasi intrinsik. Jika mereka berbuat sesuatu, maka yang berakibat buruk adalah dirinya sendiri. Jika mereka berbuat sesuatu yang positif, maka yang akan mendapatkan penghargaan adalah diri sendiri. Nah, pemikiran seperti ini kepada anak harus timbul kesadaran seperti ini. Ini bukti hukuman. Ya, di sini ada bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini hukuman. Ini mungkin sering kita lakukan waktu dulu ya. Jadi tidak terencana tiba-tiba. Misalnya anak datang ke sekolah terlambat, kemudian dia diminta untuk misalnya berkeliling lapangan sebanyak berapa kali. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian murid tidak dilibatkan, hukuman itu dibuat oleh guru. Ya, yang sifatnya memaksa kepada anak itu mau tak mau kamu harus melakukan hukuman itu. Dan murid tidak dilibatkan untuk berbuat hukuman tersebut, untuk berbuat konsekuensi tersebut. Nah, bersifat satu arah, hanya guru saja. Dan guru sebagai subjek dan murid adalah sebagai objek ya. Berupa hukuman fisik biasanya. Kalau hukuman itu larinya ke fisik, suruh berlari ya, kemudian suruh menghormat bendera, misalnya disetrap, mencekali bahasa namanya. Itulah larinya semua ke fisik. Dan konsekuensi, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu direncanakan, disepakati sesuai aturan. Jadi kita sudah di sini adalah adanya konsekuensi itu adalah keyakinan kelas. Ya, dan di sini murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun memang ada konsekuensinya yang harus dia lakukan, yang harus dia dapatkan ketika dia melanggar. Memang murid kita tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Di sini guru selalu memonitor murid. Apakah dia misalnya konsekuensinya itu ketika murid berbuat sesuatu atau menyerangkan dua, konsekuensinya dia harus melakukan tersebut. Nah di sini restitusi. Ya. Nah inilah yang sedang kita kembangkan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Bukan hal yang aneh ya. Mungkin dari setiap sekolah setiap harinya murid pasti ada yang berbuat salah. Ya. Nah ini di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kolaboratif antara guru dan siswa biasanya ya, untuk mencari solusinya tidak diselesaikan sepihak oleh guru saja, tetapi oleh murid juga. Dicari jalan keluarnya yang paling baik yang seperti apa. Next. Nah di sini inilah 5 posisi kontrol ya. Kontrol ya gitu ya. 5 posisi kontrol guru di sini ada. Kita mau seperti apa? Ketika murid kita mendapatkan masalah, murid kita melakukan suatu pelanggaran dari budaya positif yang ada, kita akan berperan sebagai apa? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya, di sini bocoran, disinilah kita mestinya berada. Kita harus berada sebagai manajer.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk hukuman. Ini masuk guru kalau melakukan seperti ini, ya berarti dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Ya. Kemudian berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti membuat merasa bersalah, memojokkan, membuat anak merasa bersalah. Apakah kita ada di posisi ini kepada anak tanpa mencari solusi? Kita kamu salah, kamu selalu ngeselin ibu, kamu selalu gitu ya. Itu juga tidak baik ya, kan ada posisi, bukan posisi kita itu. Kemudian di sini sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, mau bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin masalahnya waktu itu selesai. Ya, tetapi dia akan kemungkinan akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Apalagi kalau tipe anak itu memang yang anak yang bandel, tidak bisa tidak bisa dilepah lembutin, dia akan berontak. Lah, aku dulu biasanya begitu ya anak-anak. Ini juga sebagai teman juga kurang tepat sebenarnya. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Ini tegas. Karena kamu tidak punya atribut, kamu beri ke sekolah. Jangan diulangi lagi. Ini juga solusi langsung diberikan oleh guru, tidak kepada anak. Nah, sekarang di sini yang terakhir, inilah ibu-ibu. Kita ibu bapak harus menempatkan diri kita sebagai manajer. Apa yang kita ucapkan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Anak diminta untuk menyadari sendiri kesalahannya dan diminta kira-kira solusinya apa menurut kamu agar kamu tidak melakukan seperti ini. Anak diminta berpikir, mencari solusinya sendiri, sehingga kalau solusi itu datang dari dalam dirinya, dia akan mempertahankan solusi itu dan insya Allah dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Inilah kita, mudah-mudahan saya sendiri sebagai CGP dan kemudian ibu bapak guru semua di sini bisa menempatkan diri kita sebagai sama-sama seorang manajer buat peserta didik kita. Ini ada game sebentar ya ibu bapak ya. Kan kita lihat dulu ya. Kalau saya bilang SD Negeri 1 Pemenang luar biasa gitu ya, biar tidak ngantuk. SD Negeri 1 Pemenang luar biasa. SD Negeri 1 Pemenang luar biasa. Saya yakin semua ibu bapak ini dan ibu bapak guru yang luar biasa. Oke, sekarang ibu di sini tadi yang telah saya paparkan tadi, coba kita lihat ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah itu? Ya, betul? Memberi rasa bersalah. Alasannya ibu apa kalau dilihat dari sini? Ada rasa kecewa ya. Sehingga siswa merasa bersalah. Coba jawabannya betul tidak? Betul ya. Next. Sekarang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira posisi kontrol apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seolah-olah menganggap bahwa siswa itu tidak pernah benar. Kamu selalu salah. Apapun itu sebelum hukum. Betul ibu kepala sekolah, terima kasih. Ini ya, coba kita lihat. Betul jawabannya penghukum. Di situ sudah menghukumi. Anak itu selalu salah, tidak pernah benar. Ya, lihat ini. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul ibu, manajer ya. Ibu kayaknya kalau sekolahnya bisa ini apa rencananya untuk menyelesaikan betul. Next. Nah, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai teman, betul, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Iya, tadi sebagai pemantau. Ya, alhamdulillahnya berarti sudah dipahami, buktinya sudah banyak yang menjawab ini adalah benar. Ibu bapak mohon maaf ya, saya ngebut soalnya tergantung dengan durasi di HP ya, takutnya tidak masuk dalam sini. Nah di sini. Nah di balas dua langkah lagi pertanyaan yang pertama dari dua itu adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira apa pendapat? Motivasinya dari dalam diri itu sendiri karena memang sudah sama-sama buat keyakinan, buat kesepakatan. Kalau peraturan lebih baiknya diatur. Iya betul. Kalau keyakinan kelas itu, Bu Vera sampaikan tadi bahwa keyakinan itu berasal dari diri mereka sendiri, motivasi intrinsik, dan peraturan adalah mungkin dari ekstrinsi ya, dari luar itu ya. Kalau keyakinan kelas juga itu biasanya dibuat bersama-sama antara siswa dengan guru ya. Dan kalau peraturan biasanya dilakukan oleh guru saja sudah jadi, misalnya anak dilarang buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat datang ke sekolah, atau jangan berkelahi. Tapi dalam keyakinan kelas itu bahasanya lebih diperhalus lagi. Bagaimana misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apalagi? Misalnya saling menyayangi sesama teman. Kalau melihat anak yang berkelahi. Kemudian apalagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Dan kita lebih sepakat dengan keyakinan kelas karena bahasanya lebih positif. Nah, bagaimana sih cara pengukuhan keyakinan kelas itu? Sebetulnya ini bisa dipraktekkan atau mungkin beberapa kelas di sini alhamdulillah sudah banyak yang mempraktekannya, bahwa keyakinan kelas itu dibentuk oleh kelas, di kelas oleh peserta didik dan oleh guru. Nah, bagaimana ini? Bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak ya Bu ya. Kemudian yang penting itu masuk pada anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, keluarga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, biasanya anak-anak itu di gambarnya diminta pendapatnya, semua masing-masing menuliskan keyakinan kelas apakah yang ingin mereka terapkan di kelasnya. Setelah itu guru biasanya menyortir pendapat yang sama disatukan. Setelah itu bahasanya diubah menjadi bahasa-bahasa yang positif. Kemudian nanti dipampang disimpan atau diperlihatkan di depan kelas supaya setiap saat peserta didik itu bisa membaca hasil keyakinan kelas yang mereka buat. Nah di sini ini yang paling menarik buat saya Bu ya. Ini merupakan hal yang baru kalau menurut saya, karena di sini ada segitiga restitusi. Apa sih sebetulnya segitiga restitusi ini? Ini sebetulnya langkah-langkah kita dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, ini adalah ilmu bagaimana peserta didik bisa menanamkan motivasi intrinsiknya dengan merupakan dari suatu kesalahan. Contohnya di sini, segitiga ini adalah berupa segitiga yang mana di dalamnya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Tahap segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, ini oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya antara diskusi, kolaborasi antara siswa yang melakukan kesalahan dengan guru yang mendapatkan suatu solusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Menstabilkan, kita bahas satu-satu. Sebentar lagi, menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ibu bapak, ketika kita mendapatkan anak
yang melanggar suatu peraturan, kita jangan sampai kamu salah seperti tadi atau bersifat mendukung, tapi kita mencoba menstabilkan identitas. Anak ditanya gitu ya, kita memposisikan diri kita kepada sebagai anak tersebut. Misalnya anak melakukan kesalahan seperti tadi contoh di slide terakhir, saya melakukan segitiga restitusi kepada Akila yang merupakan Akila itu merasa marah ketika ada temannya yang mencontek. Ya. Nah, kita memposisikan supaya anak bisa terbuka, supaya anak merasa nyaman dulu dengan kita. Bagaimana misalnya Akila, kalau ibu seperti dalam posisi Akila pun, ibu akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Nanti anak setelah itu baru anak melakukan lebih terbuka lagi, lebih membuka lagi hatinya untuk untuk menerima pendapat atau arahan-arahan dari kita. Di sini kata-kata yang biasa disampaikan untuk menstabilkan identitas ketika anak membuat pelanggaran. Setelah kita panggil anak itu pertama, berbuat salah itu wajar. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak didukung dulu, anak diambil dulu hatinya, posisikan diri kita guru sebagai anak tersebut. Ya, jadi anak lebih bisa membuka hatinya. Next, ya. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita sudah bisa mengambil hati mereka, kemudian mereka bisa mengamputkan kesalahannya. Misalkan di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Misalkan anak terlambat datang ke sekolah, kita mungkin bertanya, berbuat kesalahan terlambat datang kesalahan itu suatu kesalahan bukan? Nah, anak akan mengaku dia itu suatu kesalahan. Nah, misalnya Haikal, kalau tidak Haikal berbuat kesalahan itu, berbuat seperti itu, tentu ada alasannya dong. Nah, maka anak akan terbuka, alasan saya terlambat ke sekolah itu begini. Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Ketika kita menanyakan salah tidak, mereka mengakui bahwa saya memang salah. Ya. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita pakai untuk kita untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kata-kata penguatan, tetapi kata-kata penguatan itu justru membuat anak itu semakin merasa nyaman dengan kita. Nah, ini adalah yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan anak mengakui dan memberikan alasan tujuan dia berbuat salah itu, kemudian kita ingatkan kepada hal yang dilanggar oleh dia. Kira-kira kalau datang terlambat ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Misalnya keyakinan kita kelas yang disiplin, Bu. Nah, anak mengakui tentang keyakinan kelas, diingatkan tentang keyakinan kelas yang telah mereka buat dan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Ya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah ini dilaksanakan tiga-tiganya, di situ anak akan muncul. Kita bertanya, kira-kira solusi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki permasalahan atau kesalahan ini. Anak akan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Misalnya kalau yang tidurnya yang selain terlambat datang ke sekolah, misalnya dia tidak begadang lagi. Kemudian yang tadi misalnya yang marah karena dicontek, dia akan bisa mengambil solusinya, akan lebih bersabar lagi dan melaporkan kepada guru tapi tidak marah-marah ke temannya. Itu mungkinnya. Akila, tadi ibu dengar dari PJOK, katanya Akila kemarin pas PTS PJOK berantem ya nak sama apa ya? Ya ibu, habis Akila kesel bu. Kesel kenapa ya? Akila terus menerus mengatakan pekerjaan Akila
Akila bukan hanya PR, tugas juga selalu diconteknya. Oh begitu, ya wajar lah ya kalau Akila itu marah ketika tugas Akila itu dicontek sama Akil. Ibu pun kalau ada dalam posisi Akila, ibu akan berbuat yang sama seperti Akila. Lalu apa yang Akila lakukan kepada Akil? Akila marah-marah Bu, Akila maki-maki Akil, dan tanpa sadar Akila menabrak meja Bu. Oh begitu, pasti Akila berbuat seperti itu ada alasannya ya Naya? Iya Bu, masa Akila diam saja? Akila kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Akila hanya mau menyontek, tidak mau usaha sendiri. Iya, ibu maklum ya, Akila merasa kesal dan marah ketika pekerjaan Akila dicontek oleh Akil. Ibu sangat menghargai tindakan Akila, tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya kalau Akila berbuat lebih buruk lagi, misalnya Akila sampai memukul April, ya itu coba bagaimana? Nah sekarang coba kita pikirkan, Akila pikirkan tindakan Akila yang sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Akila, keyakinan kelas kita apa yang telah Akila langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut Akila, saling menghormati antar teman itu penting gak buat Akila nih? Bu. Oke, kalau menurut Akila penting, berarti kalau menurut Akila kalau misalkan Akila marah-marah, keyakinan apa yang harus Akila lakukan? Harus lebih bersabar Bu. Betul ya, ketika Akila marah-marah, Akila harus lebih bersabar lagi. Nah sekarang Akila bersedia memperbaiki masalah ini ya? Bersedia Bu. Dengan cara apa Akila bisa memperbaiki masalah ini? Akila harus lebih bersabar dan menahan amarah Akila. Kalau ada teman yang menyontek, Akila akan melaporkan pada guru mata pelajaran atau wali kelas. Betul ya. Nanti misalkan kalau sampai ada kejadian lagi yang menyontek pekerjaan Akila, bukan hanya April saja ataupun yang lainnya, itu Akila harus lebih bersabar, harus bisa menahan amarah Akila, dan selanjutnya Akila bisa melaporkan kepada guru PJOK misalnya kalau pas pelajaran PJOK ataupun kepada ibu wali kelas Akila ya. Nah sekarang itu ada merupakan solusi buat Akila yang paling tepat ya naknya untuk menyelesaikan masalah Akila. Nah sekarang Akila tetap semangat ya naknya, Akila bisa kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Haikal, sudah ibu perhatikan beberapa hari ini bahwa Haikal sering terlambat datang ke sekolah ya nak? Ya Bu. Nah, menurut ingatan Haikal dalam sebulan ini ya, Haikal sudah berapa kali nak terlambat ke sekolah? Sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali. Sering terlambat ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan gak nak? Iya Bu. Betul, suatu kesalahan ya. Memang wajar sih anak ya, manusia selalu melakukan kesalahan dan itu adalah manusiawi kalau Haikal melakukan kesalahan. Nah, Nabi juga dulu pernah bersabda bahwa kullu bani Adam khotoun, artinya semua manusia itu pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan bisa memperbaikinya ya nak ya. Iya Bu. Setuju nggak nak? Setuju Bu. Oke, kalau Haikal setuju, kita akan cari solusinya bersama-sama ya nak ya. Nah, Haikal sering datang terlambat, tentu ada alasannya ya nak ya. Iya Bu. Apa nak alasannya sehingga datang terlambat? Haikal sering begadang sambil main HP jadi kurang tidur. Begadang sampai malam, kemudian sambil main HP ya, sehingga kurang tidur, tidurnya malam, bangunnya terlambat, kemudian terlambat juga datang ke sekolah. Haikal tahu nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Bu? Oke, kalau sering datang terlambat ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita?
tidak, Bu. Tidak. Menurut Haikal, keyakinan kelas kita apa yang telah Haikal langgar? Disiplin, Bu. Disiplin, betul. Menurut Haikal, disiplin itu apa penting gak buat Haikal? Penting, Bu, karena disiplin membuat kita datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, nah, menghargai waktu itu ada hal yang penting buat kita dan bermanfaat buat kita. Kita bisa juga menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita, tugas-tugas Haikal misalnya yang banyak di sekolah ya, itu juga tidak akan menumpuk dan kita bisa berlatih disiplin dan kepedulian. Ya, Bu, mereka membesar sudah melakukan Seperti itu, terlambat ya datang ke sekolah ya. Iya, Ibu maafkan ya. Nah sekarang sikap yang baik telah Haikal lakukan dengan meminta maaf kepada ibunya. Nah sekarang solusinya bagaimana? Nah Haikal untuk memperbaiki masalah Haikal, apa kira-kira yang Haikal lakukan? Haikal akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar bisa berangkat tepat waktu ke sekolah. Oke ya, Haikal berarti solusi yang diambil Haikal tidur tidak akan malam-malam, tidak akan begadang sambil main HP, akan tidur lebih cepat sehingga Haikal nanti bangunnya pagi-pagi sekali ya Naya. Bangunnya pagi-pagi, sholat subuh, bangun subuh, sholat subuh, kan enak ya Naya. Dan Haikal tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Baiklah, nah itu solusi yang bagus. Nah ibu pun nanti akan bekerja sama dengan orang tua Haikal biar Haikal tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke Haikal, silakan Haikal kembali lagi ke kelas ya Nak ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat terus ya Nak ya. Ya. Nah inilah Ibu, dari segitiga restitusi yang telah saya sampaikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan yang saya sampaikan sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak, mungkin ada yang mau menjelaskan. Cukup, ya. Nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing lagi untuk lebih jelasnya lagi kalau memang misalnya masih kurang ada yang mau ditanyakan. Karena ini berhubung dengan waktu juga untuk ya kapasitasnya cukup ya. Ibu Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya saya berharap dengan adanya pemberian materi yang hanya sedikit ini bisa diimplementasikan oleh Ibu Bapak di sekolah, di kelas masing-masing, sehingga di kelasnya kita bisa menciptakan budaya positif di dalam kelas. Selanjutnya kita bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan yang lebih luas, yaitu di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.